Rakyat selalu bayar, negara terus rugi. Ada yang salah di hulu. Setiap bulan rakyat Indonesia melakukan kewajibannya. Listrik dibayar tepat waktu, BBM dibeli tunai, tiket pesawat dibayar penuh di muka. Namun yang muncul di layar justru kabar berulang. PLN merugi, Garuda merugi. Pertamina tertekan. Pertanyaannya kini bukan lagi emosional, tapi rasional. Bagaimana mungkin perusahaan negara rugi, sementara konsumsi terus berjalan dan pembayaran dilakukan tanpa tunggakan? Jawabannya tidak terletak di rumah rakyat, melainkan di meja kebijakan dan ruang pengelolaan. PLN dan Pertamina bukan sekadar entitas bisnis. Mereka memikul mandat negara, menjaga harga tetap terjangkau, menjamin pasokan hingga pelosok, dan menjadi penyangga stabilitas ekonomi. Masalah muncul ketika harga ditahan, sementara biaya produksi terus naik. Kurs bergerak, harga energi global melonjak, tetapi tarif tak boleh ikut beranjak. Selisihnya disebut subsidi, ya, namun subsidi sering datang terlambat atau tidak penuh menutup biaya. Ini bukan kegagalan pasar, ini konsekuensi kebijakan. Garuda Indonesia berada di situasi serupa. Maskapai ini tak selalu boleh memilih rute paling untung. Ia diminta hadir sebagai simbol negara, menghubungkan wilayah yang secara bisnis tidak ekonomis. Sementara di saat yang sama beban utang lama, kontrak mahal, dan keputusan masa lalu masih membayangi neraca hari ini. Rakyat membayar penerbangan hari ini, tetapi laporan keuangan masih memikul beban bertahun-tahun lalu. Namun kita juga tidak boleh menutup mata. Kerugian BUMN tidak seluruhnya soal kebijakan. Inefisiensi, biaya operasional tinggi, struktur organisasi yang gemuk, dan pengambilan keputusan yang lambat adalah persoalan nyata yang harus diakui. Dan di titik inilah kejujuran diperlukan. Karena rakyat bukan sumber masalah. Rakyat tidak menunggak. Rakyat tidak menikmati layanan gratis. Rakyat justru pembayar paling disiplin dalam sistem ini. Editorial ini tidak menuduh, tidak pula menghakimi. Namun negara harus berani bertanya ke dirinya sendiri. Apakah BUMN diperlakukan sebagai perusahaan sehat atau sekadar alat kebijakan tanpa perhitungan jangka panjang? Jika rakyat terus diminta memahami kerugian, sementara pembenahan hanya setengah hati, maka yang perlahan habis bukan hanya anggaran, melainkan kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan runtuh, kerugiannya jauh lebih mahal daripada angka di laporan keuangan.